Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lanjutkan pengajian pada malam yang berbahagianya, yaitu tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelumnya yaitu kita menyampaikan sedikit pengantar apa yang kita baca. Itu faedahnya sangat besar, faedahnya itu banyak sekali. Karena yang tanya baca menekan adalah itu untuk yang pertama selawat ke Nabi. Kemudian yang tanya baca di sini adalah sejarah Nabi. Yang tanya baca di sini adalah puji-pujian kepada Nabi. Kemudian di sini ada tasbih mensucikan Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari beberapa macam komposisi tadi dikumpulkan di dalam satu kitab disebut dengan kitab Maulid Nabi. Kitab Maulid Nabi, kitab Maulid. Maka kitab Maulid Nabi itu banyak sekali faedahnya. Kalau kita baca di setiap hari, di rumah, di masjid dan di mana saja. Maka antara lain faedahnya di mana saja rumah yang dibaca Maulid Nabi yang tadi yang kita baca, rumah itu diturunkan rahmat oleh Allah. Rumah itu diberi ketenangan oleh Allah. Rumah itu aman daripada fitnah orang. Rumah itu aman daripada sihir. Rumah itu aman daripada intipan jahat. Jadi hana sawaja intip tanya. Kemudian penghuni rumah diberi ketenangan oleh Allah dengan berkat membaca Maulid Nabi. Itu di rumah. Demikian juga kalaupun dibaca di dalam musalla, di dalam masjid, dalam perkampungan, maka itu adalah diberi fadilah besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga disebutkan fadilahnya bahwa kalau dibaca itu kemudian ia putih nyan adalah pertama sunat ia buka ia putih, kemudian setelah dah baca ia nyan jadi obat, jadi penawar. Ia nyan adalah sudah berubah, ada tambahan fungsi dan faedahnya dari faedah-faedah air biasa. Ia nyanyi ubat apa? Ubat hati. Ubat apa? Ubat beribadat. Ubat apa? Ubat ubat tiga dengan yang hana faedah dan ubat dari segala penyakit. Bahkan karena di sini sudah dibaca yaitu selawat Nabi dan kasidah dan puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Maka dalam satu riwayat ada pembacaan Maulid Nabi, itu kebiasaan adalah roh Nabi itu hadir. Roh Nabi itu hadir kepada majlis itu. Ada juga yang hadir ketika awal baca Maulid Nabi, ada juga yang hadir ketika mahal qiyam. Arti mahal qiyam ketika tanya baca sambil berdiri, itu roh Nabi itu hadir. Maka karena itu kebiasa hadir Nabi, makanya dalam bacaan kita di situ dibaca dengan ya Nabi salam alaika. Wahai Nabi, sejahtera untukmu. Ini kalimat kalau kita belajar nahu, kalimat alaika itu untuk engkau. Engkau itu adalah bermakna orang yang kita ucap selamat itu dekat sekali dengan kita. Engkau. Sah takkan engkau jika orang itu jauh, tentu tidak sah. Kalau orang jauh kita sebut beliau, mereka. Tetapi ini yang dekat kita sebut alaika.
kenapa ketika mahal qiyam kita baca, kita sebut alaika? Karena kita meyakini Nabi itu hadir bersama kita saat kita membaca mahal qiyam. Maka karena itulah sehingga dibaca ya Nabi salam alaika, bukan ya Nabi salam alaihi. Kalau alaihi itu artinya kepadamu, kepada beliau, yakni kepada Nabi. Ini bukan kepada engkau. Engkau itu orang dekat, artinya khitab kepada yang hadir. Maka ketika hadir itu adalah, ada riwayat para ulama adalah hadir Nabi. Maka kalau memang ada air putih yang terbuka, ianya yaitu gejak gepruh le Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jet ku ubat ianya. Jet ku ubat itu dalam majlis ulama yang lagi nyan. Man majlisannya kita enggak tahu, kita meyakini saja karena kita senang mencontohi orang-orang yang saleh, mencontohi orang-orang terdahulu, orang-orang yang baik. Maka mudah-mudahan majlis kita ini berkat, majlis kita ini pun hadir yaitu orang-orang baik, hadir roh-roh aulia, hadir roh-roh syuhada, dan hadir juga yaitu roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka menyemalamnya haname iya jid sehingga boleh yaitu bawa air putih, kemudian duduk di sini sama-sama tanya terbaca berkat tanya mandum kan lun ya rajah ia lun kan hana mampu ya rajah ia, cuma tanya terbaca sama-sama tak duduk di sini karena beda air yang sudah menyentuh zikir itu beda dengan kualitas air yang lain. Justru karena itulah sehingga kenapa dilebihkan air Zam-Zam. Kita tidak dapat mempungkiri lagi, sudah yakin seyakin-yakinnya bahwa air Zam-Zam itu air yang terlebih di atas dunianya. Hana ia lain yang lebih di atas dunianya yang melebihi daripada air sumur Zam-Zam. Yang pertama, air itu adalah sumbernya dari syurga. Yang kedua, kenapa dilebihkan oleh Allah? Karena air itu semenjak dicipta oleh Allah Ta'ala selalu mengenai zikir, selalu ada zikir di atasnya. Air Zam-Zam memang ditemukan pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada masa Nabi Ibrahim dan pada masa Nabi Ismail alaihissalam. Memang benar, tapi air itu jauh sebelum ada Nabi Ibrahim itu sudah ada, hanya saja belum terbuka golong tepat yaitu manjis. Maka dari bahasa Nabi Ibrahim itu baru terbuka kembali. Maka Ka'bah itu air sumur Zam-Zam berada di tempat tawaf, itu tempat Zam-Zam. Maka yang paling besar mata air sumur Zam-Zam itu yang berhadapan dengan Hajar Aswad. Artinya apa? Sumur air Zam-Zam itu berada di samping-samping Ka'bah, di mana itu merupakan lokasi tawaf. Itu lokasi tawaf. Ya, maka kita bayangkan kalau memang itu lokasi tawaf, memang sebelum ada Nabi Adam salam, jauh sebelumnya bahwa Ka'bah itu sudah ditawaf oleh malaikat. Kemudian pada masa Nabi Adam juga dilakukan naik haji dan Adam melakukan tawaf. Tidak ada satu orang Nabi pun semenjak Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, melainkan semuanya itu adalah mentawafkan Ka'bah, membesarkan Ka'bah, menzikir di samping Ka'bah. Zikir itu langsung tersentuh dengan air itu, dan sampai sekarang itu faedah zikirnya. Maka kalau ditanyakan orang kenapa air Zam-Zam itu bisa lebih fadilahnya, sehingga sunat kita untuk untuk meminumnya. Siapa orang yang minum, dia itu akan sembuh dari semua penyakit dan dia itu akan cerdas. Kenapa? Karena air itu dipenuhi dengan zikir-zikir orang tawaf semenjak Nabi Adam dan sampai hari kiamat. Kita meyakini itu, mah bahwa harus meyakinkan pada kitanya bahwa air putih yang sudah kena zikir itu ada fadilahnya, termasuknya ia bekas wudu nyan ba'kulah.
Nyan ia bakulah walaupun ditren dari tim kesihatan misalnya yang dia pantau dalam kulah bekas wuduk misalnya jorok dan kotor disebut macam-macam, tetapi itu adalah ada nilai kesembuhan, menjadi obat. Siapa orang yang minum bekas air wuduk ia kulah, itu jadi obat. Walaupun secara kasat mata terkadang itu nampak kumun-kumun, tapi yang berkata itu obat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyembuhkan, yang membuat kita sakit itu Allah. Maka kalau Nabi berkata sudah pasti, artinya bisa saja kumun itu, kalau memang ada kumun misalnya, dia ambil dengan mikroskop, dia tahu kumun dalam bekas air wudu, dia tahu kata jib diyakinkan han sakit pakon, karena sehat ubat sakit nyan urusan Allah. Manya Allah gepe pulih hana urusan dengan kemun. Manya Allah gepe sakit hana urusan dengan ubat. Boleh jadi pada saatnya yang dengan kasat mata tanya iaitu ada kemun, tapi kemunnya genon aktifkan oleh Allah Ta'ala. Hana fungsi kemun itu membuat kita sakit kalau kemun itu berada pada air kulah yang bekas wudu. Kenapa? Karena wudu itu ibadat. Air dari bekas ibadat tidak mungkin dijadikan sumber penyakit, karena ibadat itu adalah sebaik-baik perbuatan di dunianya menyembah Allah. Tidak mungkin fasilitas menyembah Allah menjadi penyakit, itu nggak mungkin dia. Bertanya kitanya, fasilitas menyembah Allah jadi penyakit, itu tidak mungkin. Kenapa? Ada orang yang bantu kita misalnya, bantu tanya, gejak dengan Honda, gejak bantu tanya, kemana ada? Mungkin tahu anak buah tanya tanya Honda nyan, tahu perbucoban. Bahkan karena Honda nyan fungsi untuk bantu kitanya. Begitulah perbandingan. Bukan berarti kita ibadat pada Allah, kita membantu Allah, bukan. Tapi artinya yang kita ibadat itu perbuatan yang menyenangkan Allah, perbuatan yang membuat Allah senang. Maka tidak mungkin adalah setiap perbuatan yang fungsi untuk membuat kita dekat dengan Allah, perbuatan itu dijadikan penyakit. Tidak mungkin. Pasti itu ada baik dan ada nilai lebih yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita adalah sedikit membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa wa ahdahum ilal haqqi turuka wa kana khuluqul Quran wa shimatul ghufran. Nabi tanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan sebaik-baik makhluk. Kalau manusia itu satu bahagian daripada makhluk. Makhluk lebih umum semua ciptaan Tuhan. Maka Nabi tanya sebaik-baik makhluk, sebaik-baik makhluk berarti tidak ada satu makhluk pun yang melebihi lebihnya dibandingkan dengan lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah makhluk Allah yang lain laut, maka Nabi lebih get ni bak laut, lebih raya faedah ni bak laut. Yang menan makna haji si pancara bandingkan Nabi dengan laut, tak ke Nabi lebih get. Tanya yang di bahawa laut itu memberi rezeki untuk kita. Di laut sumber rezeki, berarti laut itu banyak faedah. Maka Nabi tanya lebih raya faedah daripada laut. Bahkan karena Nabi sebaik-baik makhluk. Kemudian sumber rezeki iaitu gunung. Dalam gunung orang di sinan yang ahli biak gecok minyak, yang ahli lam je gecok mu, yang ahli lam je gecok berbagai macam daripada mata benda yang na di bawah tanah ataupun dalam gunung. Berarti banyak faedahnya. Banyak faedah. Apakah sudah baik? Ya tentu baik. Maka ketika disebut bahawa Nabi Muhammad itu sebaik-baik makhluk, maka Nabi tanya lebih raya faedah daripada gunung. Daripada gunung.
Sumber rezeki iaitu pada kebun dan pada persawahan. Di situ banyak faedah. Siapa orang yang banyak kebun, yang banyak sawah, dia akan kaya. Maka sementang yang dekat dengan Nabi, dia lebih kaya daripada orang yang punya banyak lahan dan banyak persawahan dan banyak lain-lainnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk Allah yang di alam tinggi berupa syurga. Syurga itu sumber nikmat. Walaupun dia sumber nikmat, tetap syurga itu disebut dengan makhluk. Maka Nabi tanya, lebih baik, lebih nikmat daripada syurga itu. Artinya apa? Kita akan puas, akan merasa nikmat dengan memandang dan dekat dengan Nabi, sekalipun misalnya kita tidak dimasukkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dibuat pilihan antara kita, kamu mau milih mana? Mau pilih dekat dengan Nabi, tidak dimasukkan dengan syurga, ataupun dimasukkan dengan syurga tapi jauh dengan Nabi? Pasti orang yang normal dan yang waras, dia akan pilih, aku yang penting dekat dengan Nabi walaupun aku tidak dimasukkan di dalam syurga. Itu takdirnya, walaupun itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena nantinya tempat cuma dua di alam akhirat. Kalau bukan syurga, ya neraka. Maka Nabi tanya, sudah pasti ia dalam syurga. Dan orang-orang yang dekat dengan Nabi pun itu juga di dalam syurga Jannatun Naim. Apalagi makhluk Allah, ciptaan Allah yang mulia, yaitu aras dan kursi. Ada aras Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit tinggi, yang lebih tinggi lagi dari langit yang ketujuh. Ada kursi, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah ciptaan Allah, benda-benda makhluk-makhluk Allah yang hebat, yang besar-besar. Ingat bahwa walaupun dia besar, walaupun dia gagah, walaupun dia agung, yang namun tetap ia makhluk Allah. Maka ketika disebut Nabi Muhammad adalah sebaik-baik makhluk, maka kesimpulannya Nabi Muhammad itu lebih baik dari aras, lebih baik daripada kursi, lebih baik daripada segala-galanya. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah lebih Nabi, nah hayya Nabi, so lebih antara Nabi dengan laut, so lebih Nabi dengan gunung, soraya faedah Nabi dengan persawahan, so lebih afdal Nabi dengan aras, so lebih Nabi dengan kursi, lebih maka Nabi segala-galanya, apalagi dibandingkan Nabi sesama manusia. Tiada satu manusia pun yang bisa menandingi kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka karena yang sehingga merasa ganji. Nah, orang Islam terkadang ada bahasa begini. Nyo lawik nyo keadaan, nyo lagi nyo keadaan, dak tren Nabi tat, dekedina Nabi tat hana mampu memperbaiki keadaan. Itu pemahaman yang salah. Nyo tekedi nyo umat Islam yang lagi nyo tekedina Nabi tat, tekedi yang mu perang Amerika ha mampu sih. Itu salah. Kalau memang meyakini demikian, seakan-akan sudah hebat orang Amerika dibandingkan dengan Nabi. Sudah hebat Presiden Amerika bandingkan Nabi. Kalau lebih hebat Presiden Amerika, lebih hebat Presiden Israel bandingkan Nabi, lebih hebat Cina dengan Nabi. Tidak. Nabi Muhammad jauh lebih hebat dari semua manusia, baik manusia yang kalewat ataupun manusia yang akan datang. Mungkin sebencara mungkin. Hai laganya kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu kehebatannya adalah mara'ahu habah. So yang kalian Nabi akan timbul kagum, akan gemetar. So yang kalian Nabi dia akan gemetar dan kagum. Makin dekat makin kagum. Beda dengan katanya. Kadang mereka tanya,
watai kelan dari jauh pula media ngam berita sang haya that watai kata oh pura ganyan ada naga si malam ilmu tanya mutama haju de kekurangan tanya nai mengon mesti belun ka ipeh ba ulai atu hanayum le tapi nabi kan lagian watai dengan nabi orang yang jauh ingin dekat, orang yang dekat ingin dekat lagi, orang yang sangat dekat ingin untuk tidak berpisah-pisah, timbul kehebatan. Itulah keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya meyakin, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Siapa yang paling hebat untuk urangnya di dunia? Tekedi merempak dengan Presiden Amerika so Donald Trump, tekedi merempak nyan harus tak yakin sekian dan pasti dia tidak bakal nunduk, tidak bakal sanggup memandang Nabi. Han sanggup pandang Nabi, tatap muka dengan Nabi han sanggup. Berarti jika ada niat jahat dari dia, maka pasti dia pendam niat jahatnya. Nyamunan, dia gemetar tubuh. So, awak Cina yang paling haya, Presiden so Israel paling haya, dia tidak bakal mampu memandang Nabi. Ketika hana mampu dipandang Nabi, kemudian timbul gemetar, dalam gemetar hatinya akan tunduk ke Nabi. Berarti dia akan mampu menguasai oleh Nabi. Jiwanya, raganya, semangatnya dia akan mampu menguasai oleh Nabi. Andai kata Nabi ke kun A, tetap dia kun A. Jika Nabi kun B, tetap dia kun B. Gekenlah Nabi bahawa tunduk kamu untuk Islam, pasti dia akan tunduk. Jadi menjaga perang le Nabi hana perle, menjaga nuklir Nabi hana perle buat nuklir. Tapi bila-bila perle, gepegah nyan nuklir nyan musnahkan, pasti ia musnahkan. Malah negeri Nabi, oh enggak mau saya musnahkan. Gemat saja le Nabi, kamu cukup enggak boleh bergerak, tidak boleh meledak, geken bak nuklir. Itu pasti, karena tidak ada yang mustahil bagi mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hebat Nabi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi sebaik-baik manusia. Dari segi ketampanannya, tampan sekali Nabi. Para ulama menyebutkan qala wasifu ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mislu. Tidak pernah aku lihat baik orang yang sudah lewat maupun yang akan datang yang tampannya sama seperti Nabi. Tidak. Hana musirawapi. Hana musirawapi. Cukup laga, cukup haya, lezat bagi sahabat yang kala Nabi dengan pandangannya, dengan lihatnya, itu menyenangkan dan melezatkan. Wa khuluqa, dan akhlak yang ged. Akhlak yang ged, akhlak Nabi ganyan hana dendam. Akhlak Nabi punya sifat kasih sayang. Akhlak Nabi ketika gekalan orang hana musirabi yang geanggap musuh, yang geanggap lawan, sehingga Nabi dalam pandangannya selalu melihat dengan bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Diawali sayang sesuai dengan sifat Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku utuskan engkau wahai Muhammad itu jadi rahmat. Maka rahmat pertama jadi rahmat pada yang lain, rahmat kedua sayang kepada apa saja. Sayang Nabi bukan hanya ke manusia, ke binatang sekalipun Nabi sayang. Sayang Nabi kan hanya binatang peliharaan, binatang buas sekalipun juga sayang ke Nabi. Maka sayang Nabi itu dirasakan oleh alam. Karena semua alam merasakan, semua binatang merasakan, maka tetap ada imbalan-imbalannya. Apa imbalannya? Tidak ada satu binatang pun yang ketemu dengan Nabi melainkan binatang itu tunduk dan patuh di bawah perintah Nabi. Tunduk dan patuh di bawah perintah
perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabah ketika bahawa na unta kelut yang kajuah dalam sabah kebun oleh penghuni, oleh yang punya unta itu, dia sudah kewalahan untuk mengontrolnya. Karena ka kelut menyeumpama lumo kelut le, lumo yang ka di mengamuk nyan hana so lawan, hana so bantah. Kena takalan bak-bak tepi wate musim-musim kerebun, wate lumo mengamuk menyakai tepi roi nek si nyan hana so drop le. Walaupun dia dasarnya binatang peliharaan. Demikian ke unta apa masanya. Kemudian lewat Nabi, lapur leureuk leponyan bak Nabi bahawa unta lun kajuah pat untanya. Pat la lampu. Gebuka lampu getamang Nabi. Wate dikalan le unta bahawa Nabi yang tengah getamang lam lampunya, dari jauh unta itu lari di depan Nabi. Oleh pak unta kayai. Ya nyopu ka nyopu beke itu ini ya apa Nabi, ini ya apa hancur Nabi, ini ya akab Nabi. Rupanya tidak. Pas di depan Nabi dia merendah dan sujud tepat di bawah telapak kaki di bawah telapak kaki Nabi. Itu tunduk binatang di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahawa gekelah sahabat ya Rasulullah, binatang saja ia bersujud kepadamu, berarti kami lebih berhak. Maka Nabi menjawab, tidak sepatutnya bagi seorang manusia sujud pada manusia yang lain. Maka hana gebisu sujud. Maka Nabi kekun, andai kata manusia boleh bersujud pada manusia yang lain, sungguh aku perintahkan seorang istri ia sujud pada suami. Maka karena itu tidak boleh melanggar ketauhidan Allah, maka seorang manusia yang sujud kepada manusia yang lain, hukum pertama dia itu haram. Hukum yang lebih parah lagi, sifatnya jatuh kufur. Maka hanjut sujud sesama manusia. Nah, pertanyaan mesti lagi man ketika tanya tawa rumah tajum tuut uat dua orang cik itu nyan kan kamu sujud, berarti kan hanjut nyan hana masalah, pakah hana masalah. Karena tanya kon sujudnya, cuma tanya gehormati, diperintahkan tanya beradab dengan orang cik. Salah satu cara adab iaitu salaman dengan orang cik. Maka mereka salaman orang cik ke cium tuut orang cik tengah geduk, sebahagian daripada adab baik tayu bedah. Bedakan bedah le abu. Kuno mumat jaron-jaron ni siap kuno cium jaron ni, kuno cium batuut ni supaya baik mu sujud. Gekalan lagi yang kahana adab lam. Man si bancit tanya berlaku adab dengan orang tua, bagaimana caranya? Dengan tidak mengganggu dengan tidak terganggu ketenangan ganyan tengah geduk tajak tajum jaro ganyan tengah geduk tajak tajum tuut ganyan. Ketika tajum mesujud nya bukan nyan mesujud lagi hana masalah. Apakah hana masalah? Karena tujuan kita bukan sujud. Tujuan kita cium dua lututnya, cuman hantruk kenan menyehana sujud. Maka yang hanjut sujud semata-mata, bermakna menghormati dengan cara sujud tidak boleh. Menghormati dengan cara yang lain seperti mencium, tahan hasil mencium kecuali dengan berlutut, dengan bersujud, maka hana masalah. Itu untuk membantah daripada sebahagian pemahaman Wahabi yang mereka berfitwa bahawa hanjut cium jaro hurai, hanjut cium jaro rengci, hanjut cium tu rengci karena bak cium nyan kamu sujud, hanjut mu sujud sebab berarti so yang cium jaro hurai nyan kira kasyirik, mensekutukan Allah. Itu pemahaman yang salah. Maka gak ada salah ya. Hai, dia pun hana salah ya.
Hai menyanyan hanjit berarti sama dengan susah tak kamu yang kampung wadah semula. Wadah semula nyau leuyuk bumbung wadah. Berarti menyanjit musujud ke makhluk sama dengan hanjit semula. Ketika semula juga musujud si bancara yang wadah semula berarti ubena tanah payah pasang bak belit. Tap tiga. Nya bukan supaya nya abek musujud. Susah catanya mana lah orang ada pilih hingkut. Watena ada pilih musujud pun hana. Man pertanyaan ni tanya saatnya. Puata ada pilih, puata sujud pilih. Tak ada pilih yang hanjut tak peraya pilih. Tak sujud yang hanjut. Tetapi tak ada dalam ada hasil sujud hana masa menang susah tak orang pilih bau. Wadah ke pilih bau. Ulai wadah pun ulai uyuk. Man yang nang sujud ulai wadah pun ulai uyuk. Apabila buat bunau hanjit urung-urung pilih bau tengok ke pilih kasiri rawana. Urung semula kasiri rawana. Urung pilih hengkut kasiri rawana. Jut lagi nyan cara kamu pemagama. Hanjit kan? Makanya gasa awaknya. So gasa. Awak waham maka ji bek tertipu undre naija awak dua dro ya baca hadis ya baca pedang kapu hadis geroi makna geroi ka daya ikut ganyan ka daya pegah ganyan lebih hayu nya lagi nyan dai samping ka abah ibu yang salah tetap mesti tambang ipegah ilu lagi nyo mufum ji nyo kubut i dalam Kaabah kubut dak pegah dah nyo dak dalam Hajar Aswad kabut yang kai hang batih cik lagi yang je lagi puan. Itulah kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Tidak ada satupun di dunia ini selain Allah yang mampu menandingi kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad.